Inilah kunjungan tim media Polri TV ke Pondok Pesantren Al Zaitun Indramayu, Jawa Barat. Kemudian Panji Gumilang dengan PD-nya, dia mengatakan bahwa segala sesuatunya bisa diakalin, berarti seolah-olah agama akal-akalan nih. Mari kita dengarkan apa perkataan Panji Gumilang kepada tim media Polri TV. Kemarin itu berarti yang dasar itu yang mana? Yang dasar itu yang mana? Yang hari raya ini juga. Kami berapa hari raya seperti ini? 10 hari raya sudah. Maksud saya sudah menjadi dasar pemikiran juga yang Bukan dasar pemikiran, itulah akal sehat. akal sehat. Enggak cari akal, di mana akalmu? Nah, kan begitu kata Tuhan. Seh terhadap kita media Polri ini. Saya tidak akan memberikan pesan apa-apa. Kami di sini pendidik. Nah, kalau nggak profesional, berantem. Entah berantem dengan mulut, entah berantem dengan halo-halo. Itu namanya nggak profesional. Kita permainan profesional. Pendidik profesional lagi. Susah. Setelah kita melihat potongan video wawancara tim media Polri TV dengan Panji Gumilang, lalu bagaimana dengan pernyataan Bupati Indramayu Hajah Nina Agustina dan Wakil Presiden Republik Indonesia Ki Haji Ma'ruf Amin tentang Panji Gumilang dan Pondok Pesantren Al Zaitun Indramayu, Jawa Barat? Al Zaitun ini memang berada di wilayah Kabupaten Indramayu, tapi kemarin kita sudah dengan MUI, dengan Forkopimda juga membahas bahwa itu adalah kewenangan dari Kemenang Provinsi. Kalau untuk hal-hal lain, karena memang berada di wilayah Kabupaten Indramayu, nanti akan kami cek kembali. Seperti masalah nanti peruntukan lahannya, seperti itu nanti kita akan cek. Ketegangan-ketegangan yang diakibatkan oleh isu-isu agama yang tidak lazim selama ini. Ya, oleh karena itu saya minta Kementerian Agama dan Majelis Ulama Indonesia membahas masalah ini supaya jangan sampai isu ini ya merebak kemudian menjadi kemarahan dari masyarakat. Jadi saya minta Majelis Ulama dan Kementerian Agama membahas ini ya untuk menenangkan masyarakat. Apa yang dilakukan oleh kita, saya harus ada penelitian, pembahasan yang serius ya. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, jika Bupati Indramayu Hajah Agustina, Wakil Presiden Republik Indonesia Ki Haji Ma'ruf Amin dan Polri sudah benar-benar bekerja menangani kasus Panji Gumilang dan Pondok Pesantren Al Zaitun, maka kita doakan semoga Panji Gumilang segera menyadari kesalahannya dan bertobat serta tidak akan mengajarkan agama yang aneh-aneh. Inilah inti dari permintaan warga masyarakat Indonesia, terutama kaum muslimin. Jadi kaum muslimin Indonesia ini tidak ingin menghukum siapapun, tidak. Kaum muslimin Indonesia lebih suka memaafkan dengan syarat bahwa yang melakukan kesalahan itu segera menyadari kesalahannya dan juga bertaubat. Salah satu syarat taubat tidak akan mengulangi kesalahannya. Contohnya apa? Contohnya nih, Panji Gumilang tidak lazim meletakkan wanita di soh paling depan. Ini tidak lazim. Kemudian gerakan adzan yang macam-macam nih, ini juga tidak lazim. Mengapa? Karena kalau nanti misalnya ditiru oleh masing-masing lembaga di Indonesia atau ditiru oleh masjid dan musola di Indonesia, akhirnya akan terjadi perlombaan variasi gerakan adzan. Mungkin adzan akan dikumandangkan dengan gerakan tari cepong, mungkin akan digunakan gerakan tari pemandu sorak, pemandu sorak begitu. Mungkin gerakannya macam-macam nih, karena memang adzan itu sudah ada aturannya ya, walaupun adzan itu hukumnya sunnah. Kemudian lagi tentang gertakan dari Panji Gumilang yang akan menjadikan seorang wanita sebagai khotib Jumat. Ini jelas-jelas menyalahi ijma. Kalau ini kami Al-Fakir Tamu Alim sangat menentang sekali tentang ide Panji Gumilang yang akan menjadikan presiden pelajar atau presiden mahasiswa-mahasiswi di Ma'had Al Zaitun untuk menjadi khotib sholat Jum'ah, karena ini menyalahi ijma', menyalahi konsensus para ulama.
Inilah yang akan kami senantiasa perjuangkan agar Panji Gumilang tidak benar-benar melaksanakan gertakannya itu. Mengapa? Kalau Panji Gumilang sudah mengatakan bahwa ad-dinu aqlun la dina liman la aqla lahu, maka Panji Gumilang akan kami tuntut. Apa nih maksudnya akal menurut Panji Gumilang? Karena di dalam Islam itu perbedaan antara al-aqlu dan fikru itu sangat jelas. Perbedaan antara akal dan fikiran itu sangat jelas. Jangan-jangan Panji Gumilang tidak paham nih apa perbedaan antara akal dan fikiran. Karena di dalam Al-Quran jelas Allah Azza wa Jalla membedakan antara letak dan fungsi antara akal dan fikiran. Kalau al-aqlu fil qalbi, akal itu letaknya di dalam hati, ilahiyah, bentuknya suci. Makanya setiap manusia yang lahir dalam keadaan akalnya masih bersih, suci, dia beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Tetapi kalau sudah dewasa, otak motoriknya sudah bisa digunakan, pikirannya macam-macam nih. Sehingga di dalam otaknya itu berpikir ini itu. Orang yang sudah mampu berpikir biasanya akan aneh-aneh. Tidak seperti anak kecil yang tawakal, yang pasrah kepada Allah. Oleh sebab itulah tidak aneh apabila ada orang-orang yang cerdas, otaknya, akalnya cerdas, seperti orang Yahudi Nasrani. Tetapi karena hatinya sudah ditutup mati oleh Allah, akalnya mati. Khatamallahu ala qulubihim. Allah sudah mengutup mati, mengunci mati ala qulubi, atas hati-hati mereka. Kalau hati sudah ditutup, maka akal itu mati. Jangan-jangan ini kami Al-Faqih Mu'alim, ya mungkin Panji Gumilang Al-Zaitun belum mampu membedakan antara akal dengan fikiran. Sehingga dengan seenaknya Panji Gumilang mengatakan bahwa agama itu mudah bisa diakal-akali. Akal-akalan yang seperti apa coba? Jangan-jangan ini betul-betul memang belum paham antara letak dan fungsi akal dan fikiran. Allah Azza wa Jalla berfirman, afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha. Qulubun, qulub itu hati, yaqiluna yang berakal oleh manusia, biha dengan qulub. Jadi yang mampu berakal dengan baik itu hati. Hati inilah letaknya akal. Maka hati akan sesuai dengan syariat agama Islam. Akal itu muwafaqah bisyariah, sesuai dengan syariat Islam. Beda dengan fikiran. Fikiran letaknya di otak. Banyak orang yang cerdas, tetapi karena akalnya mati, maka walaupun otaknya cerdas, intelektualnya bagus, spiritualnya nol. Dia tidak mampu melihat keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Demikian, semoga bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.